Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penerapan nilai dan vektor eigen dalam sistem rekomendasi film menggunakan metode PCA. Sebelum itu, perkenalkan saya Frisna Indi Rohma. Saya Gadis Viviana. Dan saya Sekar Puspita. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Gadis. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital, pengguna sering merasa kesulitan dalam memilih film yang sesuai dengan minat mereka karena banyaknya pilihan. Untuk membantu, platform streaming menggunakan sistem rekomendasi yang bersifat personal. Tantangan utama untuk sistem ini adalah menyederhanakan data besar tanpa kehilangan informasi yang penting. Prinsipal komponen analisis atau PCA menjadi metode yang efektif untuk mereduksi dimensi data tersebut. PCA bekerja dengan memanfaatkan nilai dan vektor eigen dari matriks covariance untuk mengenali pola rating pengguna. Data yang telah direduksi memungkinkan sistem menghitung kesamaan antar pengguna dengan lebih efisien. Hasilnya, sistem dapat memberikan rekomendasi film yang lebih akurat dan relevan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep nilai dan vektor eigen dapat digunakan dalam proses prinsipal komponen analisis. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penerapan PCA dalam mereduksi dimensi data rating film. Dan yang ketiga, ada bagaimana hasil dari PCA dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem rekomendasi film yang efektif. Adapun tujuannya, yang pertama untuk menjelaskan konsep dari nilai dan vektor eigen yang dapat digunakan dalam proses PCA. Yang kedua, untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan PCA dalam mereduksi dimensi data rating film. Dan yang terakhir, untuk membangun sistem rekomendasi film berdasarkan hasil reduksi dimensi menggunakan PCA untuk meningkatkan efektivitas rekomendasi. Adapun manfaat, yang pertama menambah pemahaman mengenai bagaimana konsep nilai dan vektor eigen bisa diterapkan secara langsung dalam pengolahan data nyata. Yang kedua, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana metode PCA dapat digunakan untuk menyederhanakan data yang kompleks agar lebih mudah dianalisis. Yang ketiga, menunjukkan langkah-langkah praktis dalam membangun sistem rekomendasi sederhana menggunakan data rating film, sehingga bisa dijadikan contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada sistem rekomendasi. Jadi, sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan saran atau pilihan kepada pengguna terkait item yang disukai dan diinginkannya. Dalam konteks film, sistem ini menganalisis data seperti penilaian atau rating pengguna terhadap film, genre yang disukai, dan pola tontonan untuk memprediksi film yang mungkin disukai pengguna. Pendekatan yang umum digunakan dalam sistem rekomendasi ada 3, yaitu yang pertama ada content-based filtering. Yang pertama ini itu merekomendasikan item yang serupa dengan item yang disukai pengguna di masa lalu berdasarkan atribut item itu sendiri. Kemudian yang kedua ada collaborative filtering, yaitu merekomendasikan item berdasarkan preferensi pengguna lain yang memiliki selera serupa atau item yang serupa dengan yang sudah disukai pengguna. Kemudian yang ketiga ada hybrid filtering, yaitu menggabungkan 2 atau lebih pendekatan di atas untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode. Dalam konteks makalah ini, yaitu penerapan nilai dan faktor eigen dalam sistem rekomendasi film, fokus utamanya adalah pada collaborative filtering, di mana PCA akan berperan penting dalam prosesnya. Jadi, collaborative filtering sendiri itu suatu konsep di mana opini dari pengguna lain yang ada digunakan untuk memprediksi item yang mungkin disukai atau diminati oleh seorang pengguna. Collaborative filtering ini itu dibagi menjadi 2 metode, yaitu
Yang pertama, user-based collaborative vectoring. User-based ini itu mengidentifikasi pengguna dengan profil preferensi yang mirip dengan pengguna target, lalu merekomendasikan item yang disukai oleh pengguna serupa tersebut. Yang metode kedua yaitu item-based collaborative filtering. Metode ini itu mengidentifikasi item yang memiliki pola penilaian serupa dengan item yang sudah disukai pengguna, lalu merekomendasikan item yang serupa tersebut. Berikut ada ilustrasi untuk kedua metode dari collaborative filtering. Jadi pada ilustrasi untuk metode user based yang ada di sebelah kiri, sistem akan mencari pengguna lain yang punya pola kesukaan yang mirip dengan suatu pengguna. Misalnya, if memiliki pola kesukaan yang mirip dengan Alice. Lalu sistem akan merekomendasikan film yang disukai Alice tapi belum ditonton If. Contohnya, jika Alice suka film Inception dan If belum menonton film tersebut, maka Inception akan direkomendasikan oleh sistem ke If. Sedangkan pada ilustrasi untuk metode item based yang di sebelah kanan, sistem akan melihat film apa saja yang disukai pengguna. Misalnya, If suka film Titanic, lalu sistem akan mencari film lain yang mirip dengan Titanic. Dalam ilustrasi tersebut, film Inception itu mirip dengan film Titanic. Nah, lalu film Inception tersebut akan direkomendasikan oleh sistem. Selanjutnya ada prinsipal komponen analisis yang menjadi fokus utama kita pada penelitian ini. Jadi PCA itu merupakan metode yang mampu melakukan reduksi dimensi pada suatu data, namun tetap menggambarkan dan mempertahankan pola dan tren data tersebut. Tujuan utama dari PCA ini itu untuk mengurangi dimensi dari dataset berdimensi tinggi sambil mempertahankan sebanyak mungkin variasi yang ada dalam dataset tersebut. Dalam konteks sistem rekomendasi film, PCA membantu mengurangi jumlah dimensi dari data film atau pengguna sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien dan cepat, terutama saat dilakukan clustering atau pengelompokan pengguna. PCA sendiri bekerja dengan mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks covariance data, di mana nilai eigen menunjukkan besarnya variansi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama, dan vektor eigen menunjukkan arah komponen tersebut. Langkah-langkah umum pada metode PCA ini ada 5. Yang pertama yaitu normalisasi data. Jadi pada tahap ini itu jika data fitur bervariasi, maka kita perlu menormalisasi datanya terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membangun matriks covariance. Pada tahap ini, kita perlu menghitung matriks covariance dari data asli. Matriks ini kemudian menunjukkan hubungan antar fitur. Langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai dan vektor eigen. Pada tahap ini, kita menguraikan matriks covariance untuk mendapatkan nilai dan vektor eigennya. Langkah selanjutnya ada memilih komponen utama. Jadi di sini kita mengurutkan nilai eigen dari yang terbesar hingga terkecil, kemudian kita memilih sejumlah k vektor eigen yang sesuai dengan k nilai eigen terbesar. Langkah yang terakhir yaitu proyeksi data. Pada tahap ini kita memproyeksikan data asli ke ruang berdimensi lebih rendah yang dibentuk oleh komponen-komponen utama yang dipilih. Selanjutnya ada nilai dan vektor eigen. Nilai dan vektor eigen sendiri itu adalah konsep fundamental dalam aljabar linear yang menjadi inti dari PCA. Menurut Howard Anton dalam buku Elementary Linear Algebra edisi ke-12 tahun 2019, nilai dan vektor eigen dapat didefinisikan sebagai berikut. Yaitu misalkan A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak 0x pada ruang n disebut vektor eigen dari A jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X. Untuk suatu skalar lambda, skalar lambda ini disebut nilai eigen dari A. Kita lihat pada gambar ini. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa vektor eigen adalah sebuah vektor tak nol yang ketika
Transformasi linear diterapkan padanya hanya berubah skala atau panjangnya, tetapi tidak berubah arahnya. Vektor eigen menunjukkan arah-arah utama variasi dalam data. Sedangkan nilai eigen adalah skalar yang mengalihkan vektor eigen. Nilai eigen menunjukkan seberapa besar jumlah variasi atau informasi yang terkandung dalam arah vektor eigen tersebut. Semakin besar nilai eigen, semakin signifikan vektor eigen tersebut dalam menjelaskan variasi data. Dalam PCA, vektor eigen dari matriks covariance dapat digunakan untuk membentuk komponen dan nilai eigen menentukan signifikansi setiap komponen. Selanjutnya ada similarity matrix. Setelah data direduksi dimensinya oleh PCA, representasi pengguna atau item dalam ruang berdimensi rendah perlu diukur kemiripannya. Similarity matrix yang umum digunakan meliputi quotient similarity dan Euclidean distance. Pada quotient similarity akan diukur kosinus sudut antara dua vektor. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kemiripan yang lebih besar. Ini sangat efektif untuk data yang jarang atau ketika fokus pada arah, bukan besarnya vektor. Sedangkan Euclidean distance di sini mengukur jarak garis lurus antara dua titik dalam ruang Euclidean. Jarak yang lebih kecil menunjukkan kemiripan yang lebih besar. Dalam kasus rekomendasi film, quotient similarity sering digunakan untuk menemukan pengguna dengan pola preferensi yang serupa setelah data diproyeksikan oleh PCA. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gadis. Dan selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan dataset Moviline 100K. Setiap entry mencakup 4 atribut utama. Yang pertama, the user underscore ID, yaitu ID pengguna. Yang kedua, the item underscore ID, yaitu ID film. Yang ketiga, the rating, yaitu nilai preferensi pengguna terhadap film dalam skala 1 hingga 5. Dan yang terakhir ada timestamp, yaitu waktu penelitian. Dataset ini banyak digunakan dalam penelitian sistem rekomendasi karena bersifat terbuka, terstruktur, dan mencerminkan kompleksitas data dunia nyata. Dalam penelitian ini, data diolah menjadi matriks pengguna film dengan baris merepresentasikan pengguna dan kolom mewakili film. Setiap sel menunjukkan rating yang diberikan, dan jika tidak ada rating, maka sel diisi dengan 0 atau dibiarkan kosong. Matriks ini menjadi dasar penerapan PCA untuk mereduksi dimensi dan mengidentifikasi pola kemiripan antar pengguna dalam sistem rekomendasi. Penelitian ini menggunakan data Moviline 100K dataset yang disediakan oleh Group Lens Research. Dataset ini berisi 100.000 rating dari 943 pengguna terhadap 1.682 film. Setiap pengguna memberikan rating minimal pada 20 film dengan skala dari 1 hingga 5. Dataset ini dapat diakses secara publik melalui situs yang tertera. Proses analisis dan implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu menggunakan Jupyter Notebook. Adapun pustaka yang digunakan meliputi Pandas untuk pengolahan data tabular, NumPy untuk operasi numerik dan matriks, Scikit-learn untuk penerapan PCA dan evaluasi, dan Matplotlib untuk visualisasi data dan hasil analisis. Adapun langkah-langkah penerapan PCA, yang pertama ada pre-processing data. Data diolah menjadi bentuk matriks pengguna, di mana setiap sel RIJ merepresentasikan rating yang diberikan oleh pengguna ke I terhadap film ke J. Jika terdapat nilai kosong atau belum diisi, maka nilai tersebut akan digantikan dengan 0 atau estimasi berdasarkan rata-rata rating. Proses ini dilakukan menggunakan pustaka Python Pandas. Yang kedua adalah normalisasi data, yaitu setiap baris dalam matriks pengguna film akan dikurangi dengan rata-rata rating yang diberikan oleh masing-masing pengguna untuk menghilangkan bias individu dalam memberikan rating. Langkah ini bertujuan agar data menjadi lebih terpusat pada 0. Normalisasi dilakukan menggunakan rumus yang tertera di PPT. Dan RI bar adalah rata-rata rating pengguna ke I. Proses normalisasi ini dilakukan menggunakan fungsi .sub dalam Python. Yang
ketiga, membentuk matriks covariance. Setelah data dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah membentuk matriks covariance yang menggambarkan tingkat hubungan antar film berdasarkan pola rating pengguna. Matriks ini menjadi dasar dalam analisis komponen utama PCA. Rumus yang digunakan yaitu cof x sama dengan 1 per n-1 dikali x pangkat t, dengan x adalah matriks hasil normalisasi dan n adalah jumlah pengguna. Yang keempat adalah menghitung nilai dan vektor eigen. Nilai dan vektor eigen dari matriks covariance dihitung menggunakan metode dekomposisi eigen. Nilai eigen atau lambda mencerminkan besarnya variasi atau varians dalam suatu arah tertentu, sedangkan vektor eigen menunjukkan arah dari variasi tersebut dalam ruang fitur. Keduanya diperoleh dari dekomposisi matriks covariance yang memenuhi persamaan AV sama dengan lambda V. Proses ini digunakan untuk mengetahui arah terbesar variasi dominan dalam data. Yang kelima yaitu memilih komponen utama. Nilai-nilai eigen yang telah diperoleh diurutkan dari data yang terbesar, dan komponen utama dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap total varians dalam data. Proporsi kontribusi varians dari komponen utama ke K dihitung dengan rumus explained variance, yaitu lambda K per sigma I sama dengan 1 hingga M untuk lambda I, di mana K adalah nilai eigen dari komponen utama ke K, M adalah jumlah total komponen, dan sigma I sama dengan 1 hingga M untuk lambda I adalah total dari semua nilai eigen. Pemilihan jumlah komponen utama biasanya mempertimbangkan nilai kumulatif explained variance, yaitu akumulasi kontribusi varians dari sejumlah komponen utama pertama dengan rumus kumulatif explained variance K sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K dari explained variance K tadi. Langkah yang terakhir yaitu proyeksi data ke ruang berdimensi rendah. Data yang telah diproses kemudian diproyeksikan ke ruang berdimensi yang lebih rendah menggunakan vektor eigen yang telah dipilih. Rumus proyeksi ini yaitu Z sama dengan X dikali W, dengan Z adalah data baru di ruang dimensi rendah, X adalah matriks hasil normalisasi, dan W adalah matriks dari vektor eigen yang terpilih. Proyeksi ini menghasilkan representasi data yang lebih ringkas, namun tetap mempertahankan informasi utama, sehingga mempermudah dalam analisis dan proses rekomendasi. Yang terakhir ada implementasi dalam sistem rekomendasi. Setelah diproyeksikan ke ruang berdimensi rendah dengan PCA, setiap pengguna direpresentasikan sebagai vektor berdimensi kecil. Vektor ini tetap memuat informasi penting tentang preferensi pengguna terhadap film. Kemiripan antar pengguna kemudian dihitung menggunakan cosin similarity antar vektor tersebut. Sistem mencari pengguna dengan preferensi yang paling mirip berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya, film yang disukai oleh pengguna serupa akan direkomendasikan kepada pengguna target. Film-film ini diberi skor berdasarkan rata-rata rating dari pengguna-pengguna mirip. Dengan pendekatan ini, sistem rekomendasi menjadi lebih efisien dan akurat dalam memahami pola tersembunyi dari data rating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisna. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, sistem rekomendasi yang udah dijelasin sebelumnya, pertama itu adalah ya normalisasi data. Setelah itu kita membuat matriks covariance, kita mencari nilai eigen dan vektor eigen. Setelah itu kita proyeksi data tersebut ke dimensi 2. Nah, setelah itu dari proyeksi tersebut kita dapat merekomendasikan film kepada pengguna. Nah, untuk penjelasan akan lebih mudah dipahami, kami membuat 5 pengguna dengan 5 rating yang mewakili dari data movie lens, 100k movie lens. Nah, bisa dilihat itu terdapat 5 pengguna dengan 5 rating ke film yang berbeda,
Dengan Frishna ke film Aquaman itu 5, Titanic itu 4, Avatar 2, Jumanji 3, Transformers 4. Dan juga Gadis, Aquaman 4, Titanic 3, Avatar 4, Jumanji 4, Transformers 3, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu normalisasi data. Normalisasi data kita bisa yang pertama yang kita lakukan itu adalah mencari min dari masing-masing pengguna. Setelah mencari min, nilai rating tadi itu dikurangi dengan masing-masing min. Misal Frishna tadi memberi rating Aquaman 5, terus dari rating yang diberikan Frishna dari 5 film tersebut itu ada 3,6. Berarti 5 dikurangi 3,6 itu sama dengan 1,4. Begitu pula rating-rating yang selanjutnya, yang seterusnya itu dikurangi dengan min yang didapat. Nah, setelah itu kita bisa mencari matriks covariance. Dari hasil yang kita dapat tadi dari normalisasi tadi, kita bisa buat matriks dari situ. Seperti matriks X ini, itu adalah matriks yang udah kita normalisasi tadi. Setelah itu kita cari matriks covariance. Nah, ini misalnya kita mencari matriks covariance dari baris pertama dan 2. Seperti itu. Kita pakai rumus matriks covariance yang bisa 2 film, yaitu C, JK sama dengan 1 per N-1, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, dan batas atas N, kali XIJ dikalikan XIK. Itu apabila film yang berbeda. Kalau film yang sama, tinggal XIJ itu dikuadratkan saja. Nah, itu didapatkan hasil 0,09. Next. Nah, dari data tadi, itu kan kita matriks covariance dari Titanic sama Aquaman. Begitu pula langkah selanjutnya kita implementasikan ke film-film yang lain. Nah, setelah itu kita bisa cari nilai eigen dan faktor eigen. Untuk mencari nilai eigen dan faktor eigen apabila matriksnya besar, ini sebenarnya cukup sulit. Jadi kita bisa memakai Python untuk mempermudah hal tersebut. Nah, didapat dari perhitungan dari Python, kita bisa dilihat tabel seperti ini. Lanjut. Selanjutnya, kita bisa proyeksi data tersebut ke dimensi 2. Yang pertama, kita bisa mencari min-nya terlebih dahulu dari masing-masing film. Itu dari perhitungan tersebut didapat min dari Aquaman 0,32, min dari Titanic minus 0,08, min dari Avatar minus 0,48, terus dari Jumanji 0,08, dan Transformers itu 0,32. Setelah itu kita bisa cari center datanya. Center data itu adalah nilai dari Aquaman itu dikurangi dengan min dari film tersebut. Jadi nilai dari film dikurangi dengan min dari film tersebut. Jadi Aquaman 1,4 dikurangi minnya 0,32 sama dengan 1,08. Begitu pula seterusnya. Nah, setelah udah didapat nih, kita bisa proyeksi ke setiap pengguna. Misal ini data dari Frishna, kita bisa mengalihkan yang udah kita dapat dikalikan dengan nilai dari vektor eigennya. Itu didapat dari PC1 itu minus 0,779 dan PC2 itu minus 1,358.
Nah, ini untuk tabel lengkapnya yang udah didapat dari perhitungan. Nah, setelah kita dapat tabel yang terakhir tadi, misal kita mau buat rekomendasi untuk Sekar dari proyeksi PCA, pengguna dengan kemiripan tertinggi terhadap Sekar itu adalah Gadis dan Rahel. Nah, misal Sekar itu belum menonton Avatar, terus Gadis dan Rahel itu memberi rating ke Avatar itu masing-masing 4. Nah, kita bisa rata-rata tuh. Gadis kan ngerating 4, Rahel ngerating 4. Kebetulan sama. Jadi rata-ratanya tetap 4. Dengan demikian, Avatar itu direkomendasikan untuk Sekar dengan rating prediksinya itu 4,0. Selanjutnya, di penutup. Dari yang penelitian yang telah kami lakukan, itu terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kami tarik. Yang pertama, nilai dan faktor Eigen memainkan peran penting dalam metode prinsipal komponen analisis atau PCA, yaitu sebagai dasar untuk menentukan komponen utama yang mewakili variasi terbesar dalam data. Yang kedua, metode PCA mampu mereduksi dimensi data rating film tanpa menghilangkan informasi penting, sehingga mempercepat proses komputasi dan memudahkan analisis dalam sistem rekomendasi. Yang ketiga, dengan melakukan proyeksi data ke ruang berdimensi rendah, sistem dapat mengidentifikasi pola kemiripan antara pengguna secara lebih efisien. Kemiripan tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi film yang relevan. Dan yang terakhir, implementasi metode PCA dalam sistem rekomendasi seperti yang diterapkan pada dataset Movielens 100K itu terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi rekomendasi berdasarkan pola preferensi pengguna. Saran yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami adalah, yang pertama, penelitian lanjutan itu disarankan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh jumlah komponen utama yang dipilih dalam PCA terhadap performa rekomendasi, guna memperoleh keseimbangan optimal antara efisiensi komputasi dan akurasi sistem. Yang terakhir, pengguna dataset yang lebih besar dan kompleks dapat diuji untuk melihat sejauh mana performa PCA tetap efisien dalam sistem rekomendasi skala besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.